Hai teman-teman, di sini saya ingin menceritakan dan menjelaskan mengenai PSSPKN berjudul Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ayo simak videonya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Elvania Almadela Susetyo, biasa dipanggil El. Saya berasal dari kelas 10 perhotelan 4 dan nomor absen saya 8. Ya, benar sekali. Materi kali ini yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kali ini saya memilih Pancasila unit keempat, yaitu Gotong Royong Kewarganegaraan, dan UUD 1945 unit ke-6, yaitu Hubungan Antar Peraturan Perundang-undangan. Nah, jadi pernahkah kalian mendengar apa itu gotong royong? Dan pernahkah kalian melakukannya? Jika ingin tahu lebih, ayo simak lebih lanjut. Konsep gotong royong dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, gotong royong bermakna bekerja sama atau tolong-menolong, bantu-membantu. Kata gotong royong sendiri berasal dari Jawa, yaitu gotong dan royong. Gotong artinya pikul atau angkat, sedangkan royong artinya bersama-sama. Dan kata gotong royong sendiri juga memiliki pepatah, yaitu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Arti gotong royong menurut ahli sejarah Konjaraningrat. Nah, jadi Konjaraningrat membagi dua jenis gotong royong yang dikenal oleh masyarakat Indonesia, yaitu gotong royong tolong-menolong dan gotong royong kerja bakti. Kegiatan gotong royong tolong-menolong bersifat individual. Misalnya, menolong tetangga kita yang sedang mengadakan pesta pernikahan, upacara kematian, dan membangun rumah. Gotong royong kerja bakti juga memiliki arti biasanya dilakukan untuk mengerjakan suatu hal yang sifatnya untuk kepentingan umum, seperti bersih-bersih desa atau kampung, memperbaiki jalan, ataupun membuat tanggul. Makna penting gotong royong. Tradisi gotong royong yang sangat dengan nilai-nilai luhur harus kita lestarikan. Titik lebih lagi, Indonesia merupakan negara yang majemuk, baik dari sisi agama, budaya, suku, maupun bahasa. Gotong royong sendiri dapat merekatkan dan menguatkan solidaritas sosial. Ia melahirkan sikap kebersamaan, saling tolong-menolong, dan menghargai perbedaan. Selain membantu meringankan beban orang lain, dengan gotong royong kita juga dapat mengurangi kesalahpahaman, sehingga kita dapat mencegah terjadinya berbagai konflik. Gotong royong yang merefleksikan suatu kebersamaan merupakan pedoman untuk menciptakan kehidupan yang jauh dari konflik. Di dalam gotong royong terkandung nilai-nilai yang dapat meningkatkan kerjasama dan perasaan warga. Karena itu, melestarikan eksistensi tradisi gotong royong di tengah masyarakat sangatlah penting, terutama pada masyarakat yang majemuk. Gotong royong secara historis. Spirit gotong royong berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini antara lain dapat kita lihat dalam penyebaran informasi kemerdekaan ke pelosok negeri dan dunia pasca Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pemuda datang ke Jalan Menteng 31 yang menjadi tempat berkumpul para pemuda saat itu. Spirit gotong royong juga ditanamkan dan dipraktikkan oleh para tokoh bangsa lintas agama dan etnis, baik dari kalangan sipil maupun kalangan militer. Selama revolusi kemerdekaan di Yogyakarta, di kota bersejarah ini, berkumpul tokoh-tokoh bangsa dari beragam latar agama, etnis, dan pandangan politik. Tidak hanya ada gambar, namun ada video juga. Mari kita tonton videonya. Kita menyelesaikan karya, gawe, pekerjaan, amal ini bersama-sama. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua, holopis kontrol baris buat kepentingan bersama. Itulah gotong royong.
Jadi ini ya videonya teman-teman. Gimana? Seneng nggak ada videonya? Semoga kalian seneng ya. Sekarang kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu unit ke-6. Hubungan antara perundang-undangan. Perundang-undangan. UU tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bagian dari pembangunan hukum nasional. Pembentukan peraturan perundang-undangan dari merencanakan sampai menetapkan melibatkan legislatif dan eksekutif di tingkat nasional dan daerah. Juga partisipasi masyarakat diharapkan masing-masing produk perundang-undangan dapat sinkron dan saling melengkapi, sehingga dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara seperti dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, banyak peraturan perundang-undangan seperti peraturan daerah atau Perda yang bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Hal ini yang kemudian memunculkan kebijakan pemerintah untuk membatalkan sebanyak 3.143 perda pada tahun 2016 karena dinilai bertentangan dengan kebijakan nasional dan menjadi kendala dalam mendorong percepatan pembangunan, menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, memperpanjang jalur birokrasi, dan menghambat investasi dan kemudahan berusaha. Unit 6 menjelaskan PEPONES bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan atau PSHK Indonesia pada tahun 2014 menyelenggarakan kajian mendalam terkait dengan sistem perundang-undangan di Indonesia. Menurut Diani Sadiawati, DKK sebagai peneliti dan penyusun laporan kajian ini, ada sejumlah permasalahan mendasar dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di antaranya, tidak sinkron antar perencanaan peraturan perundang-undangan atau pusat dan daerah dengan pencernaan dan kebijakan pembangunan. Selain itu, ada kecenderungan peraturan perundang-undangan bahkan menyimpang dari materi muatan yang seharusnya diatur. Dokumen perencanaan pembangunan diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN, sedangkan dokumen perencanaan peraturan perundang-undangan diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Perencanaan pembangunan memerlukan kerangka regulasi, peraturan perundang-undangan, dan kerangka regulasi juga memerlukan arah agar sesuai dengan tujuan nasional melalui pembangunan. Adanya pemisahan dua dokumen antara perencanaan dan kerangka regulasi menyebabkan keduanya berjalan sendiri-sendiri, tidak sinkron, dan tidak harmonis. Dampaknya juga adalah pemborosan regulasi. Ada banyak regulasi di setiap tingkatan, yaitu nasional dan daerah, dan perencanaan. Sinkronasi adaptasi antar produk perundang-undangan atau nasional dan daerah diperlukan sebagai satu kesatuan hukum yang saling mendukung, menjadi pengabsahan dan arah bagi pembangunan Indonesia. Tidak sinkron antara perencanaan pembangunan dan perencanaan legislasi dapat tergambar dalam dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan legislasi periode tahun 2015 hingga 2014 dari 70 rancangan undang-undang dalam usulan RPJPN atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Prolegnas 2015 hingga 2014, hanya 3 RUU yang kemudian dapat dipisahkan di luar 70 RUU tersebut. Masih ada 12 RUU yang diusulkan oleh pemerintah dalam Prolegnas
prolegnas yang berada di luar kerangka perencanaan pembangunan nasional. Dan terdapat 14 RUU yang masuk dalam RPJMN tetapi tidak masuk ke dalam prolegnas. Kita patut bersyukur pemerintah negara membuat kebijakan untuk kepentingan sinkronasi dan harmonisasi produk perundang-undangan. Hasilnya antara lain adalah pembatalan tahap 3143 Perda yang bertentangan dengan kebijakan nasional. Pemerintah juga melakukan proses penyederhanaan regulasi. Ada pembatalan terhadap 50% dari 42.000 regulasi di kementerian yang dianggap menghambat investasi. Ada pula 427 regulasi setingkat peraturan menteri dan peraturan dirjen yang juga dibatalkan. Berikut ini adalah contoh 2 gambar yang ada di buku PPKN kelas 10. Kita berharap proses sinkronasi atau harmonisasi antar peraturan perundang-undangan dapat terus dilanjutkan. Demikian pula dalam hal kualitas perundang-undangan, kita harap dapat memenuhi cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 atau bisa dibilang Undang-Undang Dasar 1945. Di sini saya cantumkan rangkumannya, yaitu seharusnya masing-masing produk perundang-undangan dapat sinkron dan saling melengkapi sehingga dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara seperti yang dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, nyatanya ada sejumlah permasalahan mendasar dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya tidak sinkron antar perencanaan peraturan undang-undang atau pusat dan daerah dan perencanaan dan kebijakan pembangunan. Bahkan ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menyimpang dari materi muatan yang seharusnya diatur. Di sini saya juga menyajikan video gotong royong melewati animasi. Mari kita tonton. Dolan Kreatif Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman kepada seluruh bapak-bapak warga desa Gentan untuk diharapkan kehadirannya pada kegiatan gotong royong bersama yang akan dilaksanakan pada hari ini pukul 8 pagi di Balai Desa Gentan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman kepada seluruh bapak-bapak warga desa Gentan untuk diharapkan kehadirannya pada kegiatan gotong royong bersama yang akan dilaksanakan pada hari ini pukul 8 pagi di Balai Desa Gentan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walah, hari ini ada gotong royong toh. Jam 8, bentar lagi loh Bi. Iya Mi, Abi mau langsung kumpul saja. Abi, gotong royong itu apa? Wah, nanti ae yo Nduk. Abi jelasinnya setelah pulang aja yo. Iya deh Bi. Yo wes, Abi pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bi. Umi, gotong royong itu apa sih Umi? Gotong royong itu apa Yondo? Umi juga susah ya jelasinnya. Ih, Umi. Gini aja Yondo, gotong royong itu adalah kerjasama yang dilakukan oleh banyak orang-orang untuk meringankan suatu pekerjaan. Leli masih bingung deh Umi. Sebentar Yondo, Umi lupa kalau mau nyuci baju pagi ini. Nanti dilanjut lagi aja yo. Ih,
Umi. Anak Umi nggak boleh manja. Iya, Umi. Ya wes, Umi mau cuci baju dulu. Jamal, Laili, kalian jaga Mufid yo. Iya, Umi. Mas Jamal, gotong royong itu apa sih? Sebentar ya, Dek. Waktunya berubah. Gotong royong itu adalah usaha yang dikerjakan secara bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan atau diinginkan. Contohnya ya, Dek, seperti bapak-bapak warga di desa kita ini. Mereka bergotong royong untuk membersihkan selokan dari sampah. Biar bersih ya, Mas. Iya sih, tapi nggak cuma itu. Selain biar bersih, juga supaya lingkungan kita gak mudah banjir. Terus agar terhindar dari jentik-jentik nyamuk juga. Intinya gotong royong itu kerjasama yang dilakukan rame-rame untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama-sama. Oh, gitu ya, Mas. Iya, Dek. Oh iya, tapi harus diingat nih, gotong royong itu untuk sesuatu yang positif aja ya. Jangan sampai kita bergotong royong untuk perbuatan yang buruk, seperti menyontek misalnya. Laili nggak pernah nyontek kok, Mas. Bagus deh, itu baru namanya adik Mas Jamal yang cantik. Hihihi. Makasih, Mas Jamal. Halo teman-teman, gimana filmnya? Seru kan? Pasti seru dong. Hehehe. Oh iya, seperti biasa nih, setelah menonton, Laili akan kasih pertanyaan ke kalian. Terus, jawabannya di kolom komentar ya. Langsung aja deh, mudah kok. Gotong royong itu apa sih? Terus jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share. Lalu nyalain tombol loncengnya ya, supaya bisa tahu update video terbaru. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Temukan keseruan dan pengetahuan baru di petualangan Jamal Laili. Pasti seru deh. Dadah! Nah, jadi itu ya teman-teman penjelasan tentang Pancasila unit 4, kewarganegaraan yang bergotong royong, dan unit kedua, hubungan antar perundang-undangan. Jadi, apakah kalian sudah paham antara kedua itu? Jika belum, silahkan ditonton ulang. Apakah penjelasannya cukup jelas? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.